Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Haji Ajib Thohir, MA, DIHCS. Tugas saya keseharian sebagai Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan di Pasca Sarjana Universitas Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di kegiatan sosial yang lain adalah saya sebagai Wakil Ketua MUI Jawa Barat periode 2025 sampai 2030. Saya ingin berbicara dan memberikan komentar tentang adanya sekolah rakyat yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang diresmikan pada tanggal 14 Juli 2025. Saya melihat secara pribadi dan secara akademik ini merupakan sebuah terobosan yang sangat bagus, memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia dan persoalan-persoalan sosial masyarakat. Selama ini pendidikan yang ada di Indonesia sudah bagus, dari mulai pondok pesantren sampai sekolah madrasah, sekolah dasar, SMP, SMU, dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang real yang sudah terjadi. Tetapi masih ada menyisakan beberapa persoalan masyarakat yang tidak mampu, tidak bisa mengikuti secara khusus atau secara umum mereka bisa memasuki karena persoalan-persoalan ekonomi. Maka sekolah rakyat ini digagas oleh Bapak Presiden Prabowo untuk memberikan solusi, memutus mata rantai karena kemiskinan itu melahirkan kebodohan, kebodohan juga berkelindan dengan kemiskinan. Maka lahirnya sekolah rakyat ini adalah memberikan solusi terhadap mereka-mereka yang tidak mampu di dalam persoalan ekonomi untuk mengikuti pendidikan secara gratis, secara bisa ditanggung secara bersama-sama oleh negara. Beasiswa-beasiswa yang ada itu tidak memberikan solusi yang secara komprehensif bisa menyelesaikan masalah tentang persoalan kemiskinan dan pendidikan. Maka sekolah rakyat ini adalah didorong untuk menyelesaikan, menyapu persoalan-persoalan kebangsaan kita tentang dunia pendidikan. Nah, kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah rakyat ini adalah kurikulum tentang kebangsaan. Bagaimana anak-anak dipersiapkan dari mereka-mereka yang terpinggirkan karena ketidakmampuan untuk membiayai sekolahnya, mereka bisa beradaptasi untuk masuk pada sebuah lingkungan pendidikan formal, dan itu ada kurikulum persiapan. Kemudian persiapan itu adalah membangun kesamaan persepsi dengan kedisiplinan dan lingkungannya. Yang kedua tentang kurikulum sekolah ini adalah pendidikan formal, bagaimana biasa sudah digagas oleh sekolah-sekolah formal lainnya. Mereka melakukan dididik secara disiplin, belajar mata pelajaran yang ada. Kemudian sistem pengasramaan atau boarding school merupakan juga adalah satu pembentukan lingkungan yang sangat bagus untuk menentukan mentalitas, kedisiplinan, kebersamaan, dan sebagainya. Sama seperti pola-pola pesantren yang sudah sejak dulu sudah lahir di Indonesia. Maka boarding school yang dibangun oleh sekolah rakyat ini adalah sebenarnya keberlanjutan dari pola tradisi pendidikan lama, pendidikan yang klasik di Indonesia. Nah, dengan pola ini maka penanaman nilai bagi anak-anak siswa, nilai akhlak, keagamaan itu akan mudah tertanam. Kemudian juga leadership, kepemimpinan itu juga dilatih karena ada guru yang pamong yang terus mengikuti dan mengawasi serta membimbing, menemani di sebuah lingkungan itu. Kemudian juga penguasaan, pelatihan bahasa untuk kepentingan mereka masa depan untuk persaingan global itu sudah disiapkan, termasuk juga literasi digital yang dilatih secara kontinu. Kemudian juga ada mereka dilatih tentang kewirausahaan, bagaimana hidup mandiri dan sebagainya. Ini merupakan sebuah kurikulum yang sangat bagus untuk pengembangan sekolah rakyat ini. Yang kelima adalah mereka harus tuntas secara akademik, bagaimana tahapan sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah atas atau SMA. Ini adalah kurikulum yang dibangun, dirancang atas dasar
keprihatinan pemerintah untuk melakukan rasa keadilan terhadap masyarakat Indonesia yang terpinggirkan secara ekonomi, yang tidak bisa mengikuti pendidikan dengan biaya-biaya yang cukup tinggi. Maka bagi kami merupakan sebuah solusi yang ingin memutus mata rantai antara kebodohan dan kemiskinan ini. Maka diharapkan ke depan pemerintah sudah menetapkan sekarang hari ini hingga hari ini 166 titik ya, pendidikan di seluruh Indonesia. Di Sumatera baru 13 titik, di Jawa 34 titik, di Kalimantan ada 3 titik, kemudian di Sulawesi 8 titik, di Bali dan Nusa Tenggara 3 titik, di Maluku 2 titik, dan di Papua ada 1 titik. Jadi ini masih terus dikembangkan, bahkan pemerintah berusaha ingin 500 titik itu adalah tersebar di seluruh Indonesia. Tapi ini perlu kita dukung secara bersama, bahwa pendidikan ini adalah pendidikan yang luar biasa. Pemerintah hari ini ingin menyelesaikan persoalan antara ketidakmampuan masyarakat untuk mencerdaskan anak bangsa, dan pemerintah hari ini memberikan solusi dengan adanya sekolah rakyat. Dan mudah-mudahan kita semua bersama bisa mendukung program ini, karena ini adalah bagian dari gagasan beliau sebagai presiden yang bertanggung jawab tentang anak-anak bangsa di Indonesia. Demikian, saya mudah-mudahan bisa memberikan support terhadap adanya gagasan sekolah rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.